Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Sani, Stambuk 18179-108. Hari ini saya akan menjadi moderator dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 5. Kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Strategik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua Niluh Mary Andrini, yang ketiga Dewi Sari Rasidang, yang keempat Dwi Indasari, dan yang kelima Nur Nabila Fikdini. Saya mempersilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluh Mary Andrini sebagai pemateri pertama. Yang pertama itu ada definisi kepemimpinan strategi. Adalah kompetensi kepemimpinan yang diperlukan pada lingkungan kondisi yang kompleks. Kepemimpinan strategi mempunyai dua peran, yaitu sebagai manajer dan sekaligus sebagai leader. Yang selanjutnya itu ada faktor kepemimpinan dalam manajemen strategi. Seluruh proses dalam manajemen strategi, mulai dari proses penentuan tujuan dan arah organisasi, perumusan strategi hingga ke pengimplementasian strategi, tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya itu adalah memimpin para pemimpin. Kepemimpinan memiliki ragam terapan dan tingkatannya. Satu diantaranya adalah super leadership. Super leader adalah para pemimpin yang di dalamnya lingkup kerjanya memimpin sebuah organisasi besar yang di dalamnya terdapat pemimpin lain. Selanjutnya adalah kecerdasan pemimpin. Kecerdasan pemimpin itu ada 4. Yang pertama ada adversity quotient atau AQ, adalah kemampuan hidup tetap optimis menghadapi masalah. Yang kedua itu adalah emotional quotient atau EQ, adalah kemampuan pribadi untuk menyadarkan dirinya agar sensitif dalam masalah sosial dan mampu hidup bersama. Yang ketiga itu adalah spiritual quotient atau SQ, yaitu adalah kemampuan pribadi menggerakkan dirinya untuk sesuatu yang bermakna dan selalu mengkaitkan dengan hal yang serba tak terbatas. Terima kasih. Baik, pemimpin yang gagal tidak mampu memahami diri sendiri dan orang lain. Hal ini karena mereka yang pertama itu salah dalam mengelola emosi, serta membiarkan ketidakamanan dan ketakutan membatasi keinginan mereka untuk mengakui kebutuhan dan potensi orang lain. Yang kedua, kurang memiliki empati terhadap orang lain, terlalu mementingkan diri sendiri, dan manakala telah meraih kesuksesan melupakan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, kurang melakukan refleksi diri. Yang keempat itu kurang dalam hal integritas dan kejujuran. Yang kelima, lupa diri akibat kesuksesan yang diraih dan tidak lagi dekat dengan para pengikutnya. Yang keenam, menganggap pandangan yang berbeda sebagai gangguan atau bahkan penghinaan. Yang terakhir itu melakukan pengkotak-kotakan terhadap para pengikut, enggan untuk mengubah sikap dan pola pikir yang dimiliki. Selanjutnya, banyak pemimpin melakukan kesalahan berikut. Yang pertama itu mengambil cara cepat dengan tidak mau berurusan atau berusaha mengetahui para pengikut atau staf yang mereka miliki. Yang kedua, meyakini bahwa membayar gaji merupakan satu-satunya kewajiban kepada karyawan. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri dan memanfaatkan pengikut untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, enggan untuk melepaskan sebagai kendali yang dimiliki. Yang kelima, menggunakan politik kantor guna mengontrol dan memanipulasi pengikut. Yang keenam, menciptakan kegelisahan yang tidak perlu di antara para pengikut. Dan yang terakhir itu menciptakan tekanan terhadap diri mereka sendiri. Selanjutnya itu peran kepemimpinan. Pemimpin organisasi harus dapat memainkan dengan optimal peran-peran kepemimpinan yang secara umum dibagi menjadi 9. Kesembilan peran itu terdiri dari kapten, dokter, eksekutor, ahli strategi, pelatih dan pembimbing, grup dynamizer, agen perubahan, dan yang terakhir itu wirausaha. Selanjutnya, memberdayakan pengikut. Salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah mengembangkan para pengikutnya sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang mampu memberikan dukungan optimal demi kemajuan organisasi. Dalam organisasi, peran seorang pengikut adalah sebagai strategic implementer.
leader, source of information, feedback provider, dan friend and partner. Sebagai strategic implementer, ia berperan sebagai pihak yang mengimplementasikan hal-hal yang strategis dalam operasional organisasi. Selanjutnya, pemimpin dan siklus organisasi. Pemimpin harus menjalankan peran sesuai dengan siklus hidup organisasi yang dipimpin. Secara umum, siklus kehidupan sebuah organisasi dimulai dengan tahap yang pertama, pembentukan. Tahap pembentukan ditandai dengan diperkenalkannya produk atau layanan organisasi untuk pertama kalinya. Kedua, pertumbuhan. Ditandai dengan meningkatnya pendapatan, diperkenalkannya lebih banyak produk dan karyawan yang semakin bertambah. Ketiga, kedewasaan. Tahap ini dicapai tingkat pertumbuhan lebih stabil, struktur, sistem, dan prosedur yang telah mapan. Yang keempat, penurunan. Guna mencegah hal ini, harus dilakukan usaha-usaha menahan dan membalikkan kecenderungan penurunan yang terjadi. Selanjutnya, pola kepemimpinan. Pola artinya sistem atau cara kerja. Pemimpin juga harus dapat menentukan pola yang tepat untuk menjalankan kepemimpinannya. Menurut Tannenbaum dan Schmidt, pola kepemimpinan tergantung beberapa faktor yang berasal dari sang pemimpin atau manajer itu sendiri, pengikut, dan situasinya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi, setiap kegiatan pengembangan kepemimpinan senantiasa ditunjukkan demi peningkatan kualitas kepemimpinan, baik secara tingkat individu maupun organisasi. Ada beberapa penyebab kegagalan. Yang pertama, tidak adanya keselarasan antara pengembangan kepemimpinan dengan sasaran strategis organisasi. Yang kedua, penyebabnya kegagalan pengembangan kepemimpinan berkaitan dengan pengukuran efektivitas pengembangan kepemimpinan itu sendiri. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan, akuntabilitas, dan keterampilan. Kewaspadaan pemimpin menurut Day dan Shoemaker memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, ditandai dengan rasa ingin tahu, selalu siaga, serta berani bertindak meski berbekal informasi yang tidak lengkap. Menurut Wolf, para pemimpin harus memberikan pengakuan dan penghargaan bagi karyawan yang membuka mata dan telinga guna mengamati lingkungan perusahaan. Filsafat sendiri adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang segala ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dalam mengambil keputusan, hendaknya setiap orang berpikir dan bertindak layaknya seorang filsuf. Dengan demikian diharapkan keputusan yang dihasilkan benar-benar demi kepentingan bersama dalam jangka panjang. Dalam proses pengambilan keputusan sering ditemukan apa yang disebut dengan bias. Bias adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan atau referensi kepada perspektif, keyakinan atau hasil tertentu, terutama jika kecenderungan tersebut mempengaruhi kemampuan untuk bersikap netral tanpa prasangka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu studi kasus. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, manajer pemasaran YG, salah satu perusahaan produk bahan pokok, membuat strategi baru guna agar dapat tetap bertahan di pasar. Manajer pemasaran tersebut meminimkan pengeluaran untuk biaya pemasaran dan juga promosi agar kebutuhan perusahaan yang lain dapat terpenuhi. Salah satu langkah yang ia ambil yaitu memanfaatkan media sosial yang akhir-akhir ini memiliki pengunjung atau peminat yang lebih banyak dari sebelumnya. Menurutnya, promosi di media sosial tidak memakan biaya sebanyak saat mempromosikan produknya melalui iklan di televisi. Karena protokol kesehatan yang diterapkan dan angka penyebaran yang kian bertambah, membuat sebagian besar masyarakat memilih di rumah aja dan terpaksa harus membeli kebutuhannya secara online. Dengan alasan itu,
Manajer pemasaran dari YG menganggap bahwa promosi di media sosial lebih efektif daripada promosi di televisi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan dapat menambah wawasan juga ilmu bagi teman-teman semua. Dan apabila terdapat kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.